Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbala ya akramal akramin. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nas'aluka ilmal khaifina mink wa khawfal alamin bik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, yang mana inilah yang harus kita jaga sampai akhir hayat nanti. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada baginda besar, sang revolusioner dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada para sahabat dan keluarganya yang laksana bintang-bintang dalam memberikan petunjuk. Para pemirsa yang berbahagia, pada momen malam Ramadan yang indah ini, kita akan mengkaji salah satu bab yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang memiliki gelar seorang imam, Al-Hafidh dan Al-Hujjah. Ketika dijuluki dengan nama Al-Hafidh, itu berarti beliau memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, yang jarang orang memiliki kapasitas seperti itu. Seringkali ketika orang mengatakan dengan istilah Al-Hafidh, itu ditujukan kepada orang yang hafal 30 juz. Padahal kalau kita mencermati, untuk orang yang hafal Al-Quran itu lebih cocok diistilahkan dengan Al-Hamil. Sedangkan kalau untuk orang yang hafal hadis sampai sekian ribu hadis, maka diistilahkan dengan Al-Hafidh. Tapi karena sudah memasyarakat, sehingga tidak jadi masalah, sekalipun orang yang hafal Quran pun diistilahkan dengan Al-Hafidh. Kalau kita melihat dalam kitab Mustalahul Hadits, di sana terdapat beberapa istilah gelar pada orang yang memiliki hadis. Di antaranya adalah gelar Al-Hafidh. Untuk bisa dikatakan sebagai Al-Hafidh, orang ini harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, orang ini dapat mensahihkan sanad dan matan. Yang kedua, orang ini capable, memiliki kemampuan untuk menilai suatu periwayat itu dikategorikan adil ataukah cacat. Sehingga di sini pastilah dilengkapi dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Dan yang ketiga, kriterianya adalah beliau ini hafal sampai 100.000 hadis sahih. Dan yang keempat, mengetahui periwayat yang waham, yang purbasangka, yang enggak jelas. Sedangkan kalau untuk istilah al-hujjah, itu diperuntukkan bagi orang yang mampu menghafal sampai 300.000 hadis, dan orang ini juga mampu menghafal sanad, matan, biografi, adl, dan juga cacatnya perawi, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan gelar Al-Hujjah maupun Al-Hafidh. Nah, pengarang kitab ini, yaitu Al-Adabul Mufrad, ini beliau ternyata memiliki gelar itu, gelar yang sangat luar biasa, yaitu Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Hujjah. Sehingga tentu keilmuannya di dalam bidang ilmu hadis ini juga tidak bisa diragukan begitu saja. Para pemirsa yang berbahagia, ketika berbicara tentang Al-Adabul Mufrad, maka kita bisa melihat dari segi materi yang disajikan dalam kitab ini. Yakni kitab ini menghimpun beberapa hadis yang secara substansial diarahkan pada makna al-adab wal akhlak al-islamiyah,
yaitu kitab yang menjelaskan tentang akhlak Islam dan akhlak orang yang beragama Islam itu seperti apa. Di dalam kitab ini disebutkan sampai 1332 hadis dan diklaster menjadi beberapa bab, dikemas secara tematik, yang mana tema-tema yang dibahas di sini sebagaimana tercantum dalam cover paling depan, ada birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ada hakul jar, hak tetangga, ada al-karam wal ihsan, bagaimana kita berperilaku yang baik, al-afu, bagaimana kita bisa memaafkan, al-mizah, asyuh, al-li'an, dan seterusnya. Dan di cover depan ini terhitung sekitar 19 klaster. Tapi kalau kita melihat pada rincian daftar isinya, ini jauh lebih banyak lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulas satu bab yang ini menjadi awal daripada pembicaraan kita tentang al-adabul mufrad, yaitu pembahasan tentang birrul walidain. Pembahasan tentang bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk berbakti kepada orang tua. Disebutkan pada hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, haddatsana Abul Walid qal haddatsana Syu'bah qal Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani qal sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahib hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah qal sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, yakni ada seseorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bertemu dengan baginda, beliau pun bertanya, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian baginda pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yakni disebutkan di bawah ini yaitu sholat yang memang di situ masih dalam ruang lingkup waktu sholat itu dan berada pada awailus sholatnya. Kemudian bertanya lagi lah seorang laki-laki tadi, qultu thumma ayyun, terus apa lagi selain itu? Baginda menjawab, qal thumma birrul walidain, yang kedua adalah bersikap baik kepada kedua orang tua. Masih bertanya lagi yang ketiga, qultu thumma ayyun, kemudian apa lagi? Dijawab lagi oleh baginda Rasul, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Qal haddatsani bihin walau istazdadattu lazadani. Di sini dicukupkan pembicaraan sampai 3 pertanyaan saja, dan kalaupun saya bertanya lagi, pastilah Rasul akan menambah jawabannya. Para pemirsa yang berbahagia, di sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita fahami. Pertama, salat, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad. Posisi daripada birrul walidain, bersikap baik kepada orang tua, ini berada setelah urutan sholat, dan setelah birrul walidain baru ditempatkan jihad. Ini mengindikasikan betapa mulianya bagi seorang anak yang dia itu mau berbakti kepada orang tuanya, bahkan lebih daripada jihad itu sendiri. Kita bisa melihat beberapa hadis yang lain yang disebutkan mulai dari kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Daruqutni, dan seterusnya. Ternyata di sana pun ketika kita coba kompilasi hadis-hadis tentang birrul walidain, ini ternyata luar biasa sekali posisi daripada birrul walidain itu di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan berbagai ayatnya tentang posisi daripada birrul walidain itu. Di antaranya adalah dalam surat Al-Isra ayat 23. Di sana disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wabil walidaini ihsana. Yakni di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Pertama, janganlah kalian menyembah kecuali selain Allah. Kecuali Allah, ya. Berarti di sini harus menyembah kepada Allah, dan setelah pembicaraan tentang mengesahkan Allah ini, menyembah Allah ini, lanjut poin yang kedua yaitu wabil walidaini ihsana. Berarti birrul walidain posisinya adalah setelah beribadah kepada Allah. Kemudian pada ayat berikutnya seperti surat An-Nisa ayat 36, di sana disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kau sekutukan. Bahasa wala tusyriku bihi syai'a ini sebagai kalam taukid yang mentaukidi wa'budullaha. Sebetulnya sudah cukup membahasakan wa'budullah saja, sembahlah Allah. Tapi diungkapkan lagi wala tusyriku bihi syai'a, janganlah menyekutukannya. Ini karena sebagai pentaukidan tidak ada Tuhan selain Allah dan janganlah menyembah selain Allah. Berarti murnikan itu kepada Allah. Dan indahnya ayat ini adalah setelah menerangkan tentang bagaimana hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu harus menyembah secara murni, dilanjutkan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan, berbuat baik. Berarti betapa agungnya di sini. Di sini tidak diungkapkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian wabil umara misalkan, atau wabil udhama misalkan, tidak. Tapi di sini diungkapkan setelah Allah itu adalah wabil walidaini. Begitu pula dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Yang mana diceritakan di sini bagaimana seorang ibu ketika mengandung bersusah payah dari penderitaan ke penderitaan itu dijalani, maka bagi seorang anak yang mengerti betul dan menyadari akan semua itu, maka diharuskan bagi dia adalah untuk birrul walidain. Dan ada juga dalam surat Luqman ayat 15, di sana diungkapkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun orang tuanya itu menyuruh kita untuk keluar dari agama Islam, untuk menjadi musyrik, maka di sini kita tidak perlu mengikuti kepada orang tua yang menyuruh kita kepada kemusyrikan, tapi dalam segi perilaku kita tetap berusaha untuk bersikap baik kepadanya, yakni wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita bergaul, tetap kita seserawung, tetap kita bermuasyarah bil ma'ruf, supaya di sini tetap ada hubungan antara orang tua dan anak. Apakah tidak boleh ketika anaknya muslim, orang tuanya misalkan non muslim, tinggal dalam satu rumah? Boleh, sah-sah saja. Ataukah apakah harus ketika sudah berbeda agama seperti itu memutus segala pertalian, mulai pertalian persaudaraan, mulai masalah pernikahan dan lain sebagainya? Nah, itu semua ada tata caranya. Yang terpenting di sini ada petikan-petikan makna yang bisa kita ambil, yakni pentingnya kita untuk bersikap baik kepada orang tua. Kemudian disebutkan dalam hadis yang kedua, haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qal ummuk qultu man abar qal ummuk qultu man abar qal ummuk qultu man abar abaka thumma al-aqrab fal aqrab. Di sini ada seseorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih berhak untuk kita sikapi secara baik? Di sini dijawab ibumu. Kemudian bertanya lagi si laki-laki ini berharap ada jawaban yang lain selain ibu. Ternyata Rasulullah menjawab ibumu.
Akhirnya yang ketiga dia berusaha barangkali nih, kalau Rasul ditanya yang ketiga ini akan ada jawaban yang berbeda. Coba deh tanya satu kali lagi. Masih menjawab ibumu, jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih penasaran, ditanya lagi baginda dengan pertanyaan yang sama. Baginda Rasul baru menjawab ayahmu, kemudian orang terdekat dan yang lebih terdekat. Berarti dari sini betapa mulianya posisi daripada seorang ibu di mata seorang anak. Maka kita tidak boleh mengatakan kata-kata kotor, tidak boleh menyakiti, dan kita harus betul-betul pintar-pintar untuk menjaga emosional dari orang tua kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak sampai mengatakan hal-hal yang negatif atau yang kurang mengenakkan kepada orang tua yang sangat kita sayangi. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa percontohan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang tua. Jadi ada beberapa tipologi yang perlu kita mengerti. Yakni di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 tipologi orang tua. Yang pertama, ada tipologi modelnya itu seperti Abu Lahab dan istrinya. Ini sudah jelas dalam catatan sejarah bahwasanya Abu Lahab dan istrinya ini orang yang menentang kepada dakwah Rasulullah. Ketika ditawari untuk beriman, sorry, saya tidak butuh keimanan. Kemudian ketika Rasulullah berusaha bersikap baik pun dilakukan dengan hal-hal yang negatif oleh Abu Lahab dan juga istrinya ini. Akhirnya dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka sehingga mereka menjadi orang yang celaka. Bahkan naudzubillah min dzalik, ternyata anak-anak yang lahir dari Abu Lahab dan istrinya ini justru menjadi anak-anak yang sama persis seperti orang tuanya, yakni tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari sini kerusakan dari orang tua, kerusakan pula lah kepada anaknya. Ada tipe yang kedua, yaitu tipe Fir'aun dan istrinya yang bernama Asia. Di sini kita tahu dalam sejarah bahwa Fir'aun itu orang yang sangat kejam, bengis, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tentu di sini sudah masuk dalam kategori kafir, walaupun tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang lain. Nah, sedangkan istrinya itu terkenal sebagai wanita yang solehah, wanita yang mukminah, di mana seorang wanita ini sebetulnya dia tidak mau menikah dengan seorang yang sangat kejam yang bernama Fir'aun itu. Tapi mau tidak mau karena orang tuanya disiksa oleh Fir'aun, dipaksa untuk menikah, akhirnya terpaksalah menikah dengan Fir'aun. Dengan penuh keterpaksaan seperti demikian, akhirnya apa? Yang terjadi adalah Asia tetap mempertahankan keimanannya sampai di suatu ketika Asia pun beliau meninggal disiksa oleh suaminya sendiri. Dari kedua orang tua ini kita bisa melihat anak-anaknya Fir'aun, naudzubillah min dzalik, itu pun sayangnya anaknya itu justru lebih condong kepada sang ayah dibandingkan kepada sang ibu. Andaikan anak-anaknya itu condong kepada ibunya, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Ada tipikal yang ketiga, yaitu tipikal Nabi Nuh dan juga istrinya. Di sini kita sudah tahu semua yang namanya Nabi Nuh adalah seorang rasul. Bahkan beliau ini orang yang sangat soleh, yang sulit kita mencari tandingannya. Ternyata, naudzubillah min dzalik, ternyata istri beliau ini dalam catatan sejarah adalah istri yang jahat, istri yang munafik. Bahkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh sendiri seringkali ditentang oleh istrinya. Akhirnya kita bisa melihat dalam faktanya, salah satu daripada anaknya yang bernama Kan'an itu pun lebih condong kepada ibundanya dibandingkan kepada Nabi Nuhnya sebagai seorang yang soleh. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana orang tua itu sebetulnya sangat mempengaruhi kepada kondisi keimanan dan perilaku anak-anaknya. Maka pentinglah kita untuk melihat pada model yang keempat,
yaitu Nabi Ibrahim beserta istrinya yang bernama Sayyidatina Hajar. Ini merupakan pasangan atau sejoli yang sangat indah dalam catatan sejarah, bahkan ini menjadi catatan emas yang sangat berkontribusi pada peradaban yang sampai saat ini kita fahami. Yakni kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat bersih, bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau dijuluki sebagai sang Khalilullah, sang kekasih Allah. Demikian pula dengan istrinya Sayyidatina Hajar. Beliau pun rela banting tulang, peras keringat, tulang dibanting-banting untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terciptanya sejarah tentang munculnya air Zam-Zam itu pun tidak lepas daripada sejarah yang dibawa oleh Sayyidatina Hajar berjalan dari Safa menuju Marwah sampai 7 kali perjalanan. Ternyata dari orang tua yang soleh dan solehah, yang mukmin dan mukminah ini, lahirlah generasi-generasi emas. Kita bisa melihat ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Ini merupakan generasi-generasi emas yang syariatnya masih terus berlanjut pada zaman kita ini. Kemudian dari keturunan-keturunan ini lahirlah ada manusia yang sangat mulia, al-bashar la kal bashar, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Berarti dari sini kita bisa melihat dari tipologi-tipologi ini betapa pentingnya kita menjadi orang tua yang saleh, yang mukmin, yang mampu mengantarkan anak-anak kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada seorang nabi yang ia pun ketika hendak wafat ada hal yang ingin beliau sampaikan. Justru yang ia sampaikan adalah, agama apa yang akan engkau ambil di saat aku sudah tiada? Berbeda dengan yang lain. Mungkin yang lain akan menanyakan, nanti hutangku ada berapa jumlahnya? Oh, nanti warisanku dibagi ke siapa saja, jangan sampai ke orang lain, dan lain sebagainya. Tapi ini sebagai seorang nabi, ternyata beliau mempertanyakan, nanti kalian sebagai anak-anakku, agama apa yang akan kalian pegang setelah aku tiada? Jadi sungguh indah generasi-generasi emas seperti ini. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam kitab ini juga disebutkan tentang kita sebagai seorang anak itu jangan sampai menzalimi kepada kedua orang tua, sekalipun kedua orang tua itu bersikap zalim. Ada ketegasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang keempat, haddatsana Hajjaj qal haddatsana Hammad huwa ibnu Salmah an Sulaiman at-Taimi an Sa'id al-Qaisi an Ibnu Abbas qal ma min muslimin lahu walidani musliman yasbahu ilaiha muhtasiban illa fataha lahu Allahu babain yani minal jannah wa in kana wahidan fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qil wa in zalama qal wa in zalama. Di sini disebutkan bahwasanya ketika ada seorang anak di mana ia memiliki orang tua, bapak, ibu yang keduanya muslim, maka ketika orang tuanya ini muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada anak itu, dibukakan 2 pintu surga. Karena posisi daripada orang tuanya ini sebagai muslim dan muslimah. Maka dari sini penting untuk anak itu harus pinter-pinter menjaga jangan sampai muncul kemurkaan dari salah satu kedua orang tuanya itu. Kemudian ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata orang tuanya itu benar muslim tapi zalim? Tapi orang tua itu mengajarkan pada kejelekan, misalkan orang tuanya ngajar ayo nyolong, itu tuh ada barang milik orang lain ambil, sikat habis. Nah, ketika seperti ini bagaimana? Apakah seorang anak itu harus mencaci maki orang tuanya? Jawabannya jangan.
sekalipun anak juga harus menasehati secara qaulal layyinan, dengan perkataan yang lembut. Tapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah sekalipun orang tuanya zalim adalah mencaci maki ataupun menjadikan orang tuanya itu seolah-olah sebagai budak yang harus diusir di sana kemari. Kemudian disebutkan lagi ada hal yang menarik dari kitab ini, yakni bagaimana kalau orang tuanya itu sudah meninggal, apakah kita masih diperbolehkan untuk birrul walidain? Maka jawabannya tentu, apalagi kalau memang orang yang sudah meninggal dari kedua orang tua itu adalah orang yang muslim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu disinilah silaturahmi antar anak dengan orang tua ini terus bersambung, karena disebutkan pula dalam salah satu hadis yang menyatakan bahwa ini akan terus ketemu antara seorang anak dengan orang tuanya melalui doa. Kemudian ketika ada pertanyaan, walaupun sudah meninggal, tapi orang tuanya meninggal dalam kondisi kemusyrikan. Misalkan orang tuanya menyembah agama selain agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, alias kafir misalkan. Maka apakah masih diperbolehkan untuknya agar seorang anak ini mendoakan kepada orang tuanya? Nah, disinilah penting untuk diketahui bersama bahwa terputuslah hubungan antara seorang anak dengan orang tua ketika orang tuanya itu meninggal dalam kondisi musyrik, sehingga tidak diperbolehkan untuk mendoakannya. Tapi ketika masih hidup, maka ada kemungkinan di sini ada terjadi khilafiyah kalau kita melihat sisi fikihnya. Tapi masih diperbolehkan kalau masih hidup. Nah, kemudian untuk bisa menentukan ini musyrik ataukah tidak, sekalipun masih hidup itu dia menyembah selain Allah, maka itu pun belum menjadi vonis, karena vonisnya itu terletak ketika ajal itu sudah menjemputnya. Barulah di situ dia meninggal dalam kondisi musyrik ataukah kondisi muslim. Kalau dalam kondisi musyrik berarti kita sebagai anak tidak boleh mendoakan. Tapi kalau dalam kondisi muslim kita harus mendoakan. Nah, diungkapkan dalam hadis yang ke-12, babul la yastaghfiru li abih al-musyrik. Bab tidak diperbolehkan memohonkan ampunan untuk orang tua atau untuk bapaknya yang musyrik. Haddatsana Ishaq qal akhbarana Ali bin Husain qal haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ila akhirih. Disambungkan dengan ayat yang lain, kama rabbayani shaghira. Ditambahkan dalam surat Al-Bara'ah, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang penting digarisbawahi oleh kita terkait pembahasan ini adalah tidak diperkenankan bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kedekatan, memiliki kerabat. Setelah jelas loh ya di sini, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Berarti keputusan untuk dikategorikan sebagai mim ba'di ma tabayyana lahum berarti di sini adalah ketika orang itu datang dijemput oleh ajalnya. Yakni ketika meninggal dunia ini kita lihat apakah meninggal dalam kondisi musyrik ataukah dalam kondisi muslim. Tapi sekalipun demikian, ketika orang itu melihat bahwa orang tuanya meninggal, na'udzubillah min dzalik, dalam kondisi musyrik, itu pun masih tidak diperbolehkan untuk mencaci maki kepada orang tuanya. Karena walau bagaimanapun semasa anak itu kecil, beranjak dewasa, orang tua juga itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal kepengasuhan, perawatan, dan lain sebagainya.
sehingga jasanya juga tidak boleh untuk dilupakan begitu saja. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, kita bisa melihat ada cerita yang indah yang disampaikan oleh Uwais Al-Qarani, di mana beliau ini merupakan sosok seseorang yang mungkin tidak dikenal di bumi pada mulanya, tapi beliau ini terkenal di langit. Kemudian ada hal penting yang perlu kita pertanyakan. Sebetulnya amalan apa yang menjadikan beliau ini menjadi manusia yang tidak dikenal di bumi tapi kok menjadi terkenal di langit? Yakni para malaikat-malaikat sangat mentazimi, mengagungkan kepada manusia ini. Ternyata telisik demi telisik, telusur demi telusur, beliau ini memiliki beberapa amalan penting. Yang pertama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kecintaan beliau kepada sang ibundanya yang sudah tua renta. Bahkan wafi riwayatin sang ibunda ini dalam kondisi buta. Dikisahkan beliau itu melakukan perjalanan dari Yaman menuju ke Madinah, kurang lebih sekitar 500 km. Ternyata untuk menempuh ke sana, kalau untuk jalan kaki mungkin tidak kuat, akhirnya beliau menggunakan keledai. Ternyata keledai pun tidak kuat, di tengah jalan mati keledai itu. Singkat cerita, kemudian beliau berusaha mendatangi kota Madinah. Setelah sampai di sana, sebelum sampai di sana beliau jatuh pingsan karena tidak kuat dengan perjalanan yang sangat panjang melalui padang pasir itu. Kemudian ada suatu kabilah dari Madinah hendak berkunjung ke Yaman, ternyata menemukan ada yang tergeletak. Akhirnya dibawa pulanglah ke Madinah, dan tiba-tiba ketika beliau siuman, beliau melek, ternyata sudah berada di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Beliau pandangi dinding-dinding dari masjid itu, kemudian beliau merindukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pada waktu itu beliau tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasul yang sedang melakukan pengintaian perang. Akhirnya karena beliau teringat pula oleh sang ibunda, yang mana sang ibunda ini ketika mau ditinggalkan berkata kepada Uwais Al-Qarani, "Aku tahu kau sangat rindu kepada baginda Rasul. Aku tahu semua kegelisahanmu yang dialami sampai sekarang ini karena merindukan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai siang malam kau sebut nama baginda Rasul. Di satu sisi saya ini sudah tua renta, sudah tidak kuat jalan, mata pun sudah tidak bisa melihat, siapa yang mau ngasih makan saya? Saya berat ditinggalkan oleh dirimu ya nak. Tapi kalau saya mencegah dirimu untuk pergi, maka mungkin saya dikategorikan sebagai orang yang zalim karena menzalimi rasa cintamu kepada baginda Rasul." Akhirnya dengan berat hati berangkatlah Uwais Al-Qarani itu menemui baginda Rasul, tapi sayangnya tidak ketemu. Ternyata dalam pengintaian perang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan ada cinta yang datang dari Yaman menuju Madinah. Bahkan Rasul pun mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku rindu pada saudaraku." Kemudian para sahabat yang ada di sekitarnya bertanya, "Bukankah kami yang bersamamu ya Rasul?" "Bukan, tapi yang aku maksudkan adalah dia yang sekarang sedang ada di Masjid Nabawi yang sekarang ini." Kemudian ternyata disinilah puncak kegundahan dari Uwais Al-Qarani. Di satu sisi beliau rindu kepada baginda Rasul, di satu sisi beliau sangat kasihan kepada sang ibundanya yang ditinggal sendirian di Yaman. Akhirnya dengan berat hati pula lah bercucuran tetesan air mata, kemudian
beliau pulang kembali ke Yaman dan tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dijuluki tabi'in, bukan sahabat. Karena dikategorikan sahabat itu kalau memang beriman dan bertemu dengan baginda Rasul. Sedangkan beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa melihat poin penting yang menjadi catatan dalam kisah ini adalah mencintai Allah, mencintai Rasul, barulah di situ mencintai sang ibunda. Kecintaan yang dengan setulus-tulusnya, bukan kecintaan fatamorgana yang penuh dengan kamuflase. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa bab yang disebutkan dalam kitab ini. Di antaranya adalah bab yang menggugah emosional kita sebagai seorang anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ke-16, babu buka'il walidain, bab menangisnya kedua orang tua. Haddatsana Musa qal haddatsana Hammad bin Salmah an Ziyad bin Mikhraq an Taisalah annahu sami'a Ibnu Umar yaqul buka'ul walidain minal 'uquq wal kaba'ir, yakni menjadikan kedua orang tua itu menangis itu sebetulnya termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Bahkan ada suatu cerita disebutkan pula dalam hadis ini, ada salah satu sahabat yang datang kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, saya ingin berjihad bersamamu, ingin melakukan perang, siap rela mati, siap berjuang untuk fi sabilillah." Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? "Apakah engkau masih memiliki orang tua?" "Ya, saya masih memiliki orang tua." "Lalu kenapa ya Rasul?" "Pulanglah, kau urusi orang tuamu, berjihadlah untuk mengurusi kedua orang tuamu itu." Subhanallah. Berarti dari sini mengurusi orang tua itu pun dihukumi sama seperti halnya berjihad. Berarti betapa agungnya apabila kita menyadari untuk bisa birrul walidain, bersikap baik kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan pula dalam hadis yang ke-17, babu da'watil walidain, bab doa dari kedua orang tua. Yang diceritakan, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qal haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah yaqul, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah yang mengatakan, qala an-nabiyyu, bahwasanya baginda Rasul bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat lahunna la syakka fihin." Ada 3 doa yang sangat mustajab, yang tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sangat mustajab sekali. Apa 3 itu? Yang pertama adalah da'watul madlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini memang kalau dia itu membalas boleh-boleh saja asalkan balasannya sepadan. Tapi andaikan orang yang dizalimi ini mau bersabar dari kezaliman yang diperbuat oleh orang lain, maka pahala sabar ini jauh lebih besar daripada dia itu membalasnya. Apalagi kalau membalasnya itu justru berlebihan, maka yang sebetulnya dia itu mau melakukan hal yang setara malah justru mengakibatkan pada kezaliman berikutnya. Kemudian apabila orang yang sedang zalim seperti ini mau tetap tabah, sabar, menerima, dan disitulah ia memanfaatkan karena ada sabda dari baginda Rasulullah SAW, ada 3 doa yang ketika orang itu mau berdoa maka ini akan dikabulkan. Maka itulah sebagai kesempatan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, mudah-mudahan Allah bisa mengurangi segala penderitaannya sebagaimana yang dilakukan oleh Asiyah, istri dari sang Fir'aun yang kejam itu. Suatu ketika Asiyah ini diminta oleh Fir'aun untuk mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhannya. Asiyah tetap saja bersikuku, tidak, Tuhanku adalah Allah.
kamu mau ngikut saya atau ngikut Allah? Pilihan hanya ada dua. Kemudian Asia tetap bersikukuh, saya tetap bersikukuh untuk beriman kepada Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka kamu akan aku siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Apa jawaban Asia? Silahkan, tapi perkenankan saya untuk berdoa kepada Allah sementara waktu, untuk kesempatan supaya saya bisa dikabulkan doanya. Akhirnya dari situlah Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk ditetapkan keimanannya dan berdoa agar diringankan penderitaannya. Sehingga ketika bala tentara Fir'aun membawa batu besar ingin dilemparkan kepada Asia, Allah Subhanahu wa taala menyabut nyawa dari Asia, sehingga ketika batu menimpanya tidak terasalah rasa sakit kepada tubuh sang wanita solehah ini. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Tentu bepergian di sini bukan bepergian yang dalam tanda kutip yaitu bepergian yang untuk maksiat, tapi betul-betul perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan perjalanan mudik, pulkam, walaupun dibedakan, ada istilah mudik, ada istilah pulkam. Kalau mudik katanya itu yang tidak punya rumah, kalau pulkam yang punya rumah, ya terserah mau mudik mau pulkam, yang penting dia musafir, maka insya Allah doanya itu mustajab. Maka manfaatkanlah momen itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa da'watul walidain ala waladihima, yaitu doanya kedua orang tua kepada anaknya. Maka di sini kalau memang ini sudah ditentukan oleh baginda Rasul dan kita mengetahui bahwa baginda Rasul itu memiliki sifat yaitu siddiq, bisa dipercaya, maka ini adalah ibarat hukum besi. Yakni kalau kita yang berjanji mudah diingkari, tapi kalau Rasul yang berjanji maka pantang untuk diingkari. Inilah hukum besi itu. Oleh karena itu, ini merupakan suatu momentum yang sangat luar biasa. Kita sebagai anak, jangan bosan-bosan, kita jangan sungkan, jangan malu meminta kepada kedua orang tua kita agar didoakan sehari-hari, mungkin ba'dal maktubah, setelah sholat fardu, agar kita hidupnya berkah, agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Maka disitulah kunci daripada keselamatan seorang anak. Karena sedikit saja seorang anak ini berani menyakiti kepada orang tuanya, maka sudah disiapkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci ridhonya Allah ada pada orang tuanya. Kemudian disebutkan pula di sini ada ungkapan yang memberikan kebahagiaan dan memberikan hiburan kepada umat Islam, yakni haddatsana Asbagh ibn al-Faraj qal akhbarani ibn Wahbin an Yahya an Ayyub an Zabban bin Fa'id an Sahal bin Mu'adz an Abih qala an-nabiyyu, bahwasannya baginda Rasulullah bersabda, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrih, yakni barang siapa yang mau berbuat baik, berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, maka sungguh beruntung bagi dirinya itu. Disinilah Allah menyiapkan keberkahan, yakni umurnya yang berkah, diberikan tambahan. Mungkin umurnya sudah ditentukan, tapi keberkahannya terus mengalir sekalipun anak itu sudah meninggal. Tapi karena keberkahannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun dia punya harta, hartanya menjadi berkah, bermanfaat pada orang lain. Kalaupun dia punya ilmu, ilmunya terus mengalir, tidak termakan oleh zaman. Kalaupun dia punya suatu amal soleh, maka amal solehnya ini terus berlanjut walaupun bertahun-tahun lamanya. Maka ternyata kita melihat hal ini sangat mudah sekali andaikan kita memahaminya, tapi ketika dipraktekkan juga ternyata tidak mudah. Berarti inilah suatu ungkapan bahwa mudah difahami tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Mungkin kita lebih berani
kepada kedua orang tua kita dibandingkan kepada orang yang kita hormati, misalkan pejabat, misalkan seorang ulama besar dan lain sebagainya. Padahal urut-urutannya adalah setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditempatkan posisi daripada birrul walidain sebagaimana rincian ayat-ayatnya tadi sudah disebutkan dan sebagaimana hadisnya disebutkan dari halaman 11 sampai halaman 37 di kitab Adabul Mufrad ini. Berarti dari sini bukan kok kita tidak perlu menghormati kepada para ulama, kita tidak boleh, tidak perlu menghormati kepada pejabat dan lain sebagainya. Penting sebagai sisi kemanusiaan dan karena faktor keilmuan, tapi kita harus memperhatikan betul khusus untuk kedua orang tua kita itu. Dan kalau memang ternyata orang tuanya itu soleh, mukmin, ini menjadi suatu keberkahan tersendiri. Alhamdulillah wa syukurillah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan itu. Tapi kalau memang ternyata orang tuanya itu naudzubillah munafik atau bahkan kafir atau musyrik, maka dari situlah tetap wasahibuhuma, dan juga dengan menggunakan qaulan ma'rufa, tetap bergaul, tetap berbicara yang baik, tetap membantu, tetap apa yang menjadi perintahnya dilakukan selagi perintah itu tidak merusak akidah yang selama ini diyakini di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau melihat beberapa rincian hadisnya tentu sangat banyak sekali. Ini tadi dipetiki saja beberapa poin. Kalau disimpulkan mulai dari awal hingga akhir, pertama hadisnya itu beberapa hadis menerangkan tentang bagaimana kita sebagai seorang anak itu bersikap baik kepada orang tua dengan urutan ibu 3 kali dan bapak 1 kali. Kemudian yang kedua, tetap bersikap baik kepada orang tua sekalipun zalim. Dan yang ketiga, balasan bagi seorang anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, kita harus patuh, harus taat kepada orang tua selagi tidak mengarah kepada kemaksiatan. Kemudian yang kelima, kita tidak diperbolehkan untuk memohonkan ampunan kepada kedua orang tua yang kalau memang kedua orang tua itu naudzubillah min dzalik meninggal dalam kondisi tidak menggunakan agama Islam alias dia dalam kondisi musyrik. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh mencaci maki kedua orang tua sekalipun kedua orang tua itu suka mencaci maki terhadap anaknya. Tentu menjadi pertanyaan, apakah ada orang tua yang suka mencaci maki anaknya? Tentu jawabannya banyak. Mungkin karena pas anaknya itu bandel, ngeselin, bikin pegel hati misalkan, akhirnya karena dia sudah terbiasa tidak bisa menjaga omongannya, akhirnya ngomong seenaknya sendiri. Seorang anak terbawa emosi, apalagi karena faktor tidak berpendidikan, akhirnya menjadikan anak itu terbawa dengan nuansa emosi yang dibawa oleh orang tuanya. Terjadilah pertarungan tung tang tang tung ting tung ting tang. Akhirnya dari situ bukan menyelesaikan masalah, justru tambah masalah. Dari 6 poin itu kita bisa menjadikan sebagai ibrah untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan sebagai anak kita bisa terus melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti apa yang diinstruksikan oleh baginda untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir ini sebagai muqaddimah pembicaraan dicukupkan, dan insya Allah untuk berikutnya masuk pada pembahasan tentang hakul jar, yaitu hak yang diperoleh oleh tetangga. Kalau berbicara tentang hak berarti ada kewajiban. Tentu kita sebagai seseorang yang hidup dalam kondisi
sosial, berarti ada hak dari kita, ada kewajiban dari kita. Begitu juga dengan tetangga, ada hak dan juga ada kewajiban dari tetangga kita. Maka aturannya bagaimana? Saksikanlah pada pertemuan berikutnya yang akan dibahas insya Allah pada besok malam. Tetap dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Cukup sekian. Ada pertanyaan, Pak. Apakah ketika hendak sholat harus niat terlebih dahulu? Apakah boleh tidak niat? Apakah ketika hendak sholat harus niat terlebih dahulu? Ya. Baik, ini temanya birrul walidain, tapi kita membahas masalah sholat. Nggak apa-apa. Jadi yang namanya niat itu wajib, dan niat itu letaknya ada di hati, bukan di lisan. Lalu bagaimana ketika kita sholat itu usolli fardhu zuhri? Lah itu apa? Bukan niat namanya. Itu namanya talaffuz, mengucapkan niat. Tujuannya adalah untuk memudahkan agar hati kita itu bisa menghadirkan niat di saat kita membaca Allahu Akbar. Kapan niat itu berada? Yaitu ketika kita mengatakan Allah, hati memunculkan saya niat sholat fardhu zuhur. Nah, berarti ketika Allahu Akbar muqtaranan bi fi'li, besertaan dengan mengangkat kedua tangan, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat saya sholat fardhu zuhur karena Allah Ta'ala misalkan. Kemudian Allahu Akbar. Nah, lalu kalau sebelum Allahu Akbar ketika membaca usolli fardhu zuhri, itu hanya sunnah saja untuk mempermudah munculnya niat di dalam hati. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, ataupun sholat-sholat sunnah, tahajud, duha, tarawih, dan sebagainya. Letak niat ada di dalam hati. Kapan? Yaitu ketika mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Nah, ketika Allah munculkan dalam hati. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Saya kira cukup untuk pembahasan kita kali ini. Insya Allah akan disambung pada hari besok. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dalam kondisi yang tidak menentu ini melalui virus corona. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.